warahmatullahi wabarakatuh. Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka wa adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Allah bertanya, apa gerangan yang membuat kamu jadi keblinger begini? Kenapa membuat kamu jadi tidak mengenali Tuhanmu? Allah yang bertanya. Tadi bertanya, mungkinkah kita ma'rifat? Allah bertanya, kenapa kamu gak kenal aku juga? Apa sebabnya? Padahal kata Allah, Allah itu allazi khalaqaka. Allah itu yang menciptakan kamu kan? Masa nggak kenal juga? Fasawwaka, dan dia pula yang menyempurnakan wujudmu di sini. Wa andalak, sampai bisa berdiri, bisa bekerja sebagainya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan Allah dan kamu kan yang menggambarkan Allah. Di mana digambarkan wa yusawwirukum fa ahsana suwarakum huwallazi yusawwirukum fil arham. Di dalam perut ibu kita Allah yang menggambar, dan tidak ada gambar yang sama. Hidung saja ada 700 miliar hidung. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sempung, menuju seperlunya yang kayak udun. Ada lubangnya saja, ada yang semuanya digambar spesial. Kenapa kamu nggak kenal juga? Allah yang bertanya, malah bukan Bapak Jabal yang nanya. Ya, kenapa Anda nggak kenal juga? Bukankah Allah yang menciptakan kamu? Bukan Allah yang menggambar kamu? Bukan Allah yang menyembelih kamu? Kok nggak kenal juga? Kenapa? Sebetulnya bahwa manusia ini pada saat Allah mencipta nafsu itu sudah ada sejak kita masih di dalam perut ibu kita, dan nafsu kita sudah kenal Allah. Yuk kita baca firman Tuhan. Wa akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ketika manusia dicipta oleh Allah dari punggung Adam, yaitu dari sperma dan sebagainya. Setelah jadi zuriyatahum, turunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas nafsu mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bayangkan. Qalu bala syahidna, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Berarti kita dulu sudah kenal Tuhan. Kenapa sekarang nggak kenal? Ada apa sesungguhnya? Ini yang jadi persoalan. Ada yang masih ingat nggak waktu ditanya Allah, alastu bi rabbikum? Kenapa nggak ingat? Itulah sudah linglung persoalannya. Nah, ini bukan main-main. Dan sekarang ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa ketika kita masih berbentuk janin dan kita ditaruh nafsu di situ, kita sudah punya keinginan. Kita dalam janin sudah bermimpi, dan kita punya keinginan, ini senang, ini tidak senang. Dan kadang-kadang keinginannya tidak sama dengan sang ibu yang mengandungnya. Maka kita perhatikan orang ngidam itu kadang-kadang punya keinginan yang aneh-aneh. Jam 2 malam di Mesir, di Kairo, ada seorang perempuan diantar istri naik mobil ke stasiun di Kairo. Itu penjaga semuanya, ada apa Bu? Ini istri saya ingin pegang lokomotif.
Oh begitu, sedang mengandung. Oh begitu, baik, diantar. Terus masuk, pegang masih, udah cukup, pulang lagi. Begitu jauhnya dari Asyut ke Kairo, hanya ingin pegang lokomotif. Ada nggak ibu-ibu yang waktu ngidam suka makanin tanah dibakar? Waktu ibu hamil pernah nggak ngelihat suami benci banget, pernah nggak? Itu artinya bahwa sejak kita masih janin, kita sudah punya keinginan. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Nah makanya ketika ibu sedang hamil sering muntah-muntah, itu karena makanan yang dimakan ibunya si janin tidak suka. Janin dalam perut itu sudah bisa berkomunikasi sebetulnya. Dia bisa mendengarkan suara bapaknya. Dia bisa mendengarkan suara ibunya. Dan bisa berkomunikasi. Di suatu hari di Amerika konon kabarnya orang hamil itu masuk dalam ruangan laboratorium, perutnya itu ditempelin dengan lakban dan sebagainya, kabel-kabel, akhirnya janin itu kelihatan di layar. Lalu disetelkan lagu-lagunya Celine Dion, lagu-lagunya Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Lagunya lembut, sang janin bergoyang, ikut menari dengan lagu yang lembut itu. Begitu diputar lagunya Michael Jackson, lagu Thriller, pelojotan gitu bayi. Makanya jangan aneh, ada anak kecil masih umur 4-5 tahun sudah bisa menirukan lagu-lagu yang disiarkan di TV. Bahkan jogetnya juga sudah pintar. Kata orang tuanya, gatekan temennya aja gitu. Artinya kok pinteran banget. Ya iya, diajarin sejak dalam janin kok, dalam perut. Ibunya keluar masuk diskotek soalnya. Bahkan janin itu sendiri itu bermimpi. Saya tidak ingat. Tapi kapan saya mimpi saya tidak ingat. Tapi saya sering sekali dulu waktu kecil, saya tidak ingat. Itu sering kali saya naik perahu, naik papan terbang, melayang-layang gitu. Saya merasakan impian itu melekat. Jangan-jangan itu ketika saya dalam perut ibu, saya terapung-apung di air ketuban itu barangkali. Jadi yang jadi kembali, Allah bertanya kepada Jamal, kenapa engkau tidak kenal aku? Itu persoalan bahasa. Ya, terima kasih Bu ya. Barangkali ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abdurrahman dari Kerwani. Begini, mohon dijelaskan, ada sab'a samawati wal ardh. Mohon dijelaskan ya tingkatan-tingkatannya gitu. Ya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 langit. Langit itu apa sih? Langit yang mana? Karena kalau kita bicara langit, langit yang mana? Langit tidak satu. Setiap planet ya itu punya langit sendiri. Bintang juga punya langit sendiri. Dia itu adalah lapisan-lapisan atmosfer ya,
seperti ozon dan sebagainya. Itu ada 7 lapisan. Yang tahu persis adalah antariksa, NASA itu tahu persis bagaimana supaya dia keluar dari bumi itu harus menembus lapisan-lapisan itu. Wa khalaqna fawqakum sab'an shidada, sangat keras sekali, nggak bisa ditembus. Sehingga ketika ada meteor pun sebelum jatuh ke bumi itu sudah lumat dulu ya, menabrak atmosfer ini. Yang jadi persoalan adalah ingin saya tanyakan mungkin lebih ini lagi. Allah mencipta langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tetapi ada beberapa surat ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan antara keduanya waktunya tetap fi sittati ayyam. Bayangkan, bikin langit dan bumi 6 hari, bikin langit dan bumi, dan di antara keduanya juga 6 hari. Kok 8 hari kayak ditambah 2 hari? Ternyata enggak 6 hari. Ini rokok, ini kacamata, ini handphone. Saya bikin kacamata, rokok, dan handphone 6 hari. Saya ambil rokoknya, saya bikin kacamata dan handphone 6 hari. Berarti wa ma bainahuma, tidak ada ketentuan waktunya. Nah, di antara keduanya ini adalah di luar langit bumi ini. Jadi kenapa tidak dibikin 7 hari ya 8 hari? Kan al-ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi thamaniyati ayyam, kan begitu seharusnya mah. Nambah masa 6 hari juga. Langit bumi 6 hari, langit bumi dan antara keduanya 6 hari juga. Pernah perhatikan nggak? Ya kenapa? Karena di antara langit bumi ini adalah materi gelap yang tak terhingga, sekalipun jaraknya 50.000 tahun cahaya. Kalau kecepatan cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau kita bikin pesawat kecepatan cahaya 1 detik, itu kita bisa mengelilingi bumi 7,5 kali 1 detiknya. Dikalikan 50.000 tahun, tetap 6 hari. Ya karena kegelapan ini, materi gelap ini sesungguhnya adalah merupakan neutron-neutron positif dan neutron-neutron negatif yang saling menghancurkan. Dan ketika saling menghancurkan itu menimbulkan energi gelap. Tetapi terjadinya neutron positif dan neutron negatif dan saling menghancurkan tidak ada jeda waktu pada saat yang sama. Itulah sebabnya wa ma bainahuma tidak usah dihitung karena tidak ada jeda waktu. Itulah yang ini bukan langit. Langit itu yang apa namanya, perisai mantelnya bumi yang melindungi bumi, itulah namanya langit. Kalau sana namanya itu al-fadha, artinya ruang angkasa. Yang ada di dalam langit kita ini itulah yang disebut dengan bumi. Bapak-bapak pernah lihat pesawat terbang di atas? Itu di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Kita sekarang ada di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Wasiru fil ardi wanzuru kaifa bada'al khalq. Wasiru fil ardi wanzuru kaifa aqibatul mujrimin. Wasiru fil ardi, berjalanlah di dalam bumi. Tidak dikatakan alal ardi karena kita ini di dalam bumi.
pesawat itu di dalam bumi, bulan pun berada di dalam bumi. Bumi ini bukan yang kita injak, tapi bumi beserta langitnya yang 7 itulah namanya bumi. Sehingga semua yang ada di bumi ini adalah terjadi adanya gravitasi. Jadi ketika pesawat itu terbang, itu tidak bergeser dari posisi bumi, tetap dia berjalan bersama bumi. Kalau tidak, maka kata seorang Syekh Wahabi di Saudi Arabia, mubaligh di sana, dia ceritakan mana mungkin bumi ini berputar. Kalau iya bumi berputar, ya, ngomongnya gini, ini Syekh di sana, ulama besar. Besar. Kalau iya bumi berputar, ya sudah kita naik pesawat, nanti di atas berhenti. Nah, nanti kita turun lagi sudah sampai Cina katanya. Segimana lah? Ya karena dia tidak tahu pemahaman langit bumi seperti apa. Jadi artinya bahwa semua yang ada di dalam bumi ini berputar bersama bumi. Bapak pernah naik kereta api? Pernah kereta api? Bawa tas enggak? Bawa pulpen enggak? Pakai sepatu? Bawa rokok enggak? Semua yang ada di dalam gerbong itu berjalan bersama-sama dengan gerbong dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gerbong. Betul enggak? Jadi kalau kita di dalam gerbong kereta api, kita menjatuhkan rokok, ini jatuhnya lurus atau melencong? Lurus. Kenapa lurus? Rokok yang ada di dalam gerbong itu, dan saya dalam gerbong itu, dan tas dalam gerbong itu, semuanya berjalan dengan kecepatan sama dengan kecepatan gerbong. Namanya satu momen namanya. Itulah persoalannya. Jadi langit itu adalah langit bumi. Nanti dalam galaksi yang lain juga ada langit galaksi. Matahari juga ada langit, matahari dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Dan bisa saja bulan itu disebut dengan satelit bumi. Tapi bumi juga bisa disebut satelitnya matahari. Seperti itu kira-kira. Oke, makasih. Alhamdulillah. Pusing. Insya Allah paham semua, insya Allah. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau menanyakan penjelasan antara nafsu, akal, sama ruh, sama satunya itu apa? Kalbu. Ya segitu aja, terima kasih. Akal, kalbu, ya usus, rahim, bokong, mata, telinga itu masuk dalam jasad sebagai anatomi, itu masuknya jasad. Nafsu itu yang kita bicarakan an-nafsu, al-jasadu, dan ar-ruh. Nanti an-nafsu itu ada nafsu al-lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammarah, ya, nafsu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau jasad ada otak, ada hati, ada jantung, ada paru-paru, ini semuanya kendaraan. Saya naik mobil, energinya, bahan bakunya itu
premium, itulah energi yang membuatkan mobil itu bergerak. Mobil ini adalah jasad dan saya ini nafsu, seperti itu. Maka ketika nafsu itu ditaruh di dalam jasad, jasad itu juga ditaruh jendela, dipasangi jendela supaya nafsu kita bisa melihat keluar, namanya mata. Nafsu ditaruh dalam jasad, tetapi juga nafsu bisa mendengarkan informasi-informasi dari luar, maka dipasang telinga. Iya kan? Nafsu juga ingin menyampaikan pendapat sebagainya, maka dipasang mulut. Nafsu juga ingin menyerahkan data dan fakta, menganalisa, menyimpulkan, mengurai, maka dikasih otak dan seterusnya. Itu semuanya masuknya dalam jasad. Nah, kalau roh, sampai sekarang kita tidak tahu. Ya, jasad saja, otak kita ini sampai sekarang otak kita belum memahami betul apa sebetulnya otak kita ini dan bagaimana cara kerjanya otak ini. Bapak-bapak, ibu ketahui bahwa di dalam otak kita ini, di dalam bagiannya itu termasuk berbagai macam serat-serat dan hormon-hormon yang ada dalam otak itu sekitar 14 miliar 140 miliar sel yang sampai sekarang para ahli anatomi belum bisa mengurai setiap sel fungsinya apa, masih belum terungkap. Dan di dalam lapisan luar otak kita ini terdiri dari 14 miliar sel yang semuanya untuk mengingat, untuk menyimpan, untuk semuanya, sampai kuku pun memanjang dikontrol oleh otak kita, keringat keluar dikontrol oleh otak kita, rambut memanjang dikontrol otak kita ngantuk dikontrol oleh otak kita bangun juga dikontrol oleh otak kita, semuanya dikontrol bermiliar-miliar. Kalau dipasang kabel mungkin beribetnya ya bariut kabel ya, mungkin Segarawang ini isinya kabel-kabel semua sekarang satu otak kita. Alhamdulillah. Jadi artinya bahwa hati juga sama, dia punya cara kerja yang berbeda. Hati dan otak juga ada komunikasi, ada koordinasi, ada organisasi, ada job description yang saling menunjang. Di mana hati dengan ini, itu sangat luar biasa sekali. Betapa hebatnya Allah menciptakan manusia ini. Tetapi yang perlu dicatat sekalian, bahwa Allah membedakan antara nafsu dan ruh. Bahwa ketika Allah itu menyebut nafsu, artinya kepada zat nafsunya sendiri, mansubatun ila zatiha. Tapi ketika Allah itu menyebutkan ruh, itu selalu mansubun ila ilaihi, ila rabbi subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebut ruh, wa kharajna 'alaiha ruhana, anfusahum, ya selalu nafsu kita. Tapi begitu ruh, wa arsalna ilaihi ruhana, fatamassala laha basharan sawiyya. Selalu roh dinisbatkan kepada Allah.
wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina, ruh kami. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Selalu Allah mengidofatkan ruh kepada zatnya, tidak kepada siapapun. Tapi kalau nafsu adalah nafsumu, itu persoalannya. Jadi begitu yasadunaka ni ruh, qul ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Ini bukan berarti kita tidak boleh meneliti ruh, silakan. Tapi pada kesimpulannya nanti di penghujungnya kita pasti akan menyimpulkan tidak tahu. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak nanya tentang ruh, saya pun akan mengatakan ar-ruhu min amri rabbi, bahwa ruh adalah urusan Tuhanku. Tetapi ada enggak? Ada. Karena tanpa ruh pasti kita akan menjadi bangkai. Betul enggak? Jadi bangkai enggak? Jadi bangkai, rongsok. Nah itu. Nah, jadi sesungguhnya nanti nafsu itu mencicipi mati, tapi tidak mati. Kalau jasad itu mati dan dia akan rusak, kembali menjadi tanah lagi. Tapi ruh itu tetap ada dan nafsu juga tetap ada, dan nanti membikin jasad mah gampang. Iya. Tidak aneh. Dulu Allah bikin kita juga bisa kan? Masa bikin lagi nggak bisa? Ya kan gitu. Nah. Dan nanti suatu ketika nafsu itu kapan disebutnya mencicipi mati, yaitu pada saat dia harus berpisah dengan jasad dan ruh. Itulah dia mencicipi. Oleh karena itu maka roh itu sesungguhnya sangat rahasia sekali. Nafsu itu kita rasakan bahwa yang disuruh beribadah adalah nafsu kita, yang disuruh untuk menjauhi larangan Allah adalah nafsu kita. Nafsu kita bisa jahat, bisa baik, bisa beriman, bisa kafir, bisa ngelawan, bisa nurut, bisa maksiat, bisa taat. Itulah nafsu kita selalu berubah-ubah. Oleh karena itu maka Nabi Yusuf ketika mengatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari nafsu ini. Nafsuku selalu mengajak aku berbuat jahat. Gitu. Nah, oleh karena itu kita ini tidak disuruh membunuh nafsu. Kata nafsu sendiri juga sulit saya dalam bahasa Indonesia. Hawa nafsu, nafsu, bernafsu. Kalau lihat cewek bernafsu enggak? Nafsunya gede katanya, nafsunya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu saya kira sebetulnya apa sih nafsunya? Jiwa gitu barangkali. Ya, enggak juga, bukan gejolak. Ya, itulah nafsu. Sekarang begini, yang ingin makan siapa? Nafsu. Yang ingin terhormat siapa? Nafsu. Yang ingin disanjung siapa? Nafsu. Kalau jasad mah ini mah pasukan. Ya kan, terserah disuruhnya. Jasad kita dikerahkan. Nah itulah makanya seringkali kita mengatakan sulit. Allah tidak menyuruh kita membunuh nafsu. Nafsu nggak bakal mati. Kitanya tidur, nafsunya tidak tidur. Kitanya bangun, nafsunya bangun. Kitanya berdiri, nafsunya berdiri. Kitanya duduk, nafsunya berdiri juga.
Jadi artinya di sini bagaimana kita bisa melawan nafsu? Ya nggak bisa, memang nggak bakal pernah mati. Iya. Jadi kapan matinya? Nggak bakal mati. Sampai kamunya mati juga nafsunya nggak mati-mati. Jadi yang penting begini. Diterusin ayat tadi. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammaratum illa ma rahima rabbi, kecuali ketika kita disayang oleh Allah. Jadi tugas kita sebetulnya bukan melawan nafsu, buang waktu sia-sia. Ditampar pergi datang lagi, ditendang pergi datang lagi, dibunuh nggak mati dia. Terus gimana? Ya bodoh lawan nafsu. Makanya illa ma rahima rabbi, jadi supaya kita bisa mengatasi kecuali disayang Allah. Jadi yang penting bagaimana kita disayang Allah. Nanti Allah yang mengecili volume itu. Nggak mati sekali, cuman artinya terkendali, tidak lagi binal, ya kan? Tapi sudah terkendali, artinya akan bisa sejalan dengan perintah-perintah Allah itu semuanya. Jadi yang penting bukan mengalahkan nafsu, tapi mengecilkan volume nafsu. Artinya kita pengen kaya, ya boleh, silakan, nggak ada masalah. Lalu akhirnya kita terdorong, diproses oleh otaknya. Gini kita cerita, ini otak kerjanya. Suatu ketika kita melihat ada motor di pinggir jalan. Kata nafsu, tembak aja. Ambil aja. Begitu kita ada keinginan untuk mengambil motor orang, di situ nafsu akan berperang di dalam kita. Nah, otak kita gimana? Otak kita belum bekerja karena otak kita belum diminta. Dalam proses itu sendiri sudah terjadi perdebatan yang sengit di dalam diri kita sendiri. Ada pihak yang mengatakan kalau kamu ngambil motor kamu namanya maling. Ya jangan dong. Nanti kata yang satu lagi, tapi saya kan butuh motor. Ya beli dong. Siapa lagi dari mana belinya, duit nggak punya, ya kredit dong. Ya kredit bayar juga. Ya kalau ngambil namanya maling. Kalau ketangkap orang dibakar hidup-hidup kamu nih. Terjadi negosiasi, akhirnya sepakat, ya sudah kalau begitu, kalau beli motor kapan belinya, ya sudah sekarang maling aja. Begitu keputusan maling, nah baru dikirim kepada otak kita untuk diregulasi, diproses gitu. Kesimpulan, ya situlah saran tindak dari otak kita mengatakan kalau mau ngambil jangan sekarang. Itu otaknya kerja. Otak itu disuruh meregulasi kebaikan bisa, meregulasi kejahatan juga bisa, tergantung perintahnya. Otak mah itu up to you, tergantung kamu. Karena disuruh jadi maling, otaknya oke, jangan sekarang, kamu di jam 11, sebentar lagi yang punya motor akan pulang, jadi besok aja. Siapkan saja, kata otaknya, kunci T pakai bekel yang ukuran 12 atau 16 ya, letter T yang panjang untuk mematahkan kuncinya. Dan kemudian besok bawa teman 2 orang, yang satu pakai HP mengawasi yang punya motor, dan yang satu on di atas motor siap standby, barangkali ada apa-apa kamu bisa lari. Bayangkan, mendetail otak kita memberikan anjurannya. Itulah otak kita. Dan nanti suatu ketika di akhirat ditanya, wahai otak, kenapa kamu berikan petunjuk-petunjuk? Ya sama disuruh nafsu. Itulah. Dan nanti pada akhirnya yang dipertanggungjawabkan adalah nafsu kita ini. Nah makanya itulah, maka
kita untuk mendidik nafsu ini itu harus kita usahakan secara simultan berbagai macam cara. Ya sholatnya yang rajin, zikirnya yang rajin, bertemu dengan orang-orang benar juga yang rajin, ganti pergaulan. Paham nggak? Kita menindas nafsu kita, jasad kita dengan berpuasa, dengan berkholwat, dengan dan sebagainya. Tidak semudah itu. Karena bagaimanapun juga ini ada wilayah di bawah sadar kita. Kita sering kali, bapak-bapak pernah, ibu-ibu malam pengen sholat tahajud, pernah nggak? Nah, diputar bekernya nggak bekernya? Jam berapa? 1:30, krekek, taruh di samping. Jam 1:30 bunyi nggak? Kering, bangun nggak? Kenapa nggak jadi sholatnya? Padahal bangun loh, kenapa tidur lagi? Karena badanmu mogok. Iya, kenapa? Mobilnya yang mogok. Ya kenapa? Ini jadi persoalan besar. Jadinya kalau kita mau pengen belajar menguasai diri semacam kita ini, ya jangan akal-akalan sendiri dong. Minta petunjuk sama orang yang mengerti. Betul nggak? Iya. Makanya kalau pengen bener ya harus banyak bergaul dengan orang bener. Kalau kamunya banyak gaul sama maling, kamu jadi maling juga kok. Betul nggak? Kalau teman-teman yang ngadu jago, ikut mengadu jago enggak? Andai kan Bapak dulu pernah kecanduan ngadu jago ya. Sekarang udah bertobat ya. Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun bertobat, sudah nggak ngadu jago lagi. Percaya atau tidak, itu masih terekam. Kebiasaan kita ngadu jago masih terekam. Kapan-kapan jagonya masih datang dalam ingatan kita. Kukururu. Ngadu jago lagi yuk, kata gitu. Yang dulunya suka main cewek, ya kan gitu. Alexis, sawah besar, tanjakan Bongas. Gelumpang. Oh, Gelumpang ya. Ya, kita sudah bertobat, sudah kawin, sudah baik-baik. Itu masih datang cewek-cewek tuh. Ngajak lagi. Iya. Makanya kita diperlukan namanya itu konsistensi. Namanya konsistensi. Terus kita mengontrol, mengawasi, muwadhabah, mulazamah, mudawamah, itu adalah konsistensi. A, B, C. A itu namanya alfa, B itu brainwash, dan C itu konsistensi. Itu termasuk mulazamah, mudawamah itu terus menerus, dan kita tidak boleh lengah sekejap pun. Kalau tidak, kita akan tergelincir lagi. Itulah namanya hidup seperti itu. Makanya jangan khawatir, dijamin kita pasti berdosa. Ya, jangan dikira bahwa orang yang hebat yang tidak ada dosanya. Enggak. Yang hebat bukan orang yang tidak berdosa. Andai kan bapak-bapak tidak berdosa, laulam tuznibu la zahaballahu bikum jami'an, akan dipaihan kabeh sia teh. Dimatiin semuanya. Wa ya'ti bil akharina, Allah akan bikin makhluk lain yang lebih baik dari kita. Karena kita sudah tidak pernah berdosa, kita dipaihan kabeh. Dan nanti Allah bikin makhluk yang baru, yuznibuna wa yastaghfiruna wa yughfaru. Yang hebat nanti adalah orang-orang yang berdosa, meminta ampun dan diampuni oleh Allah. Itulah yang paling hebat. Jadi bukan yang tidak berdosa, yang hebat adalah orang yang bersegera bertobat ketika bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.